Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk menerangkan dan menyempurnakan agama Allah yang sebelumnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dan umat Rasulullah yang nanti akan dipertemukan di surganya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan dari golongan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada Allah SWT. Maka pada saat kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dan yang ketiga adalah mentaati kedua orang tua kita dalam hal kebaikan, maka sebenarnya kita telah berupaya menjadikan diri dalam kehidupan sehari-hari adalah nilainya tidak lain kecuali ibadah kepada Allah SWT. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa sholat jamaah, sholat subuh, yang insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang 6 adab menasihati dalam Islam, yang harapannya pada saat menasihati tidak ada yang menasihati tidak punya niat untuk mempermalukan, dan yang dinasihati tidak merasa dipermalukan. Apalagi kita sekarang semuanya hampir punya HP, ya. Tuh. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin kita dalam bermuamalah, dalam berhubungan terutama kepada dengan sesama itu tetap dalam koridor, tetap dalam batasan adab-adab yang telah ditetapkan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Kembali bahwa sebelumnya kita membahas tentang banyak hal, yaitu terakhir kita membahas tentang akhlak terpuji. Yang kemarin sebenarnya setelah sabar, tawakal, sabar, setelah itu kemarin tawakal, seharusnya masih meneruskan itu, tapi mungkin ini hal juga berkenaan dengan akhlak, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang 6 adab cara menasihati orang di depan umum. Di depan umum itu ya saat ini di WA group itu termasuk di depan umum, ya, karena dilihat dan dibaca. Bahkan kalau di grup GWK itu bukan hanya orang yang tinggal di GWK, tapi yang investasi saja yang masuk grup ini juga, ya, posisinya ada yang di Situbondo, ada di mana lagi,
di Surabaya gitu ya, ada yang di Tanggul gitu. Oh, GWK sekarang ada viral tentang berita ini gitu ya, karena munculnya di grup. Rasulullah SAW menyampaikan, bersabda bahwa agama adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya. Jadi agama itu adalah nasihat. Sebab itu ada 6 hal tadi itu yang perlu kita perhatikan dalam menasihati seseorang. Yang pertama, yang jelas, pada saat kita ingin menasihati seseorang, kita luruskan terlebih dahulu tujuan, yaitu kita menasihati. Artinya kita menasihati itu dalam rangka ikhlas karena Allah dalam menasihati, karena ada upaya, ada rasa begitu ya, rasa kekeluargaan gitu ya. Pasti kalau menasihati karena kebencian, bisa jadi kebencian karena ingin menjatuhkan orang lain dan sebagainya, maka jelas itu keluar dari adab. Maka di sini yang pertama adalah ikhlas karena Allah dalam menasihati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Walaupun mungkin di dalam grup misalkan atau di depan umum, tapi menasihatinya bukan orang per orang, tapi menasihatinya adalah secara umum, tidak langsung menyebutkan ini si fulan ini, gitu ya, si fulana, padahal si fulan dan fulana ada di situ, gitu ya. Orangnya ada di situ. Maka di situ sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Ya sekarang tergantung nanti, gitu ya. Kita menasihati, kita akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan niat kita. Niat ikhlas karena Allah, maka kita akan mendapatkan ya pahala dari Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menasihati sesuai dengan syariat. Selain niat yang ikhlas, cara memberikan nasihat juga harus benar dan sesuai dengan syariat. Dalam hadis dari Abu Sa'id Khudri, Rasulullah SAW memberikan tingkatan urutan dalam mengingkari kemungkaran. Beliau bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingatlah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Man ra'a minkum mungkara, barang siapa yang melihat kemungkaran, kemungkaran itu di sini ya hal yang tidak sesuai dengan syariat. Maka di sini ada tahapannya. Tahapannya adalah dengan tangannya. Dengan tangannya ini bukan berarti main fisik loh ya, bukan. Dengan tangannya. Bisa jadi ada yang mengartikan di sini adalah dengan kekuasaannya, ya, dengan posisinya yang ada di, kalaupun di GWK otomatis ya di sekitar warga ini dengan posisinya. Bisa jadi karena kita tidak mampu secara langsung, karena di sini ya di warga misalkan di sini ada Pak Lurah, ada Pak RW, ada Pak RT, gitu. Bisa jadi
melalui Pak RT yang punya kekuasaan tadi itu dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Lisannya di sini ya secara langsung diingatkan, menasihatinya. Dinasihati dengan lisannya pun juga isi cengel, apa cengel, apa tetep baik. Ini yang selemah adhaful iman, selemah-lemahnya iman, yaitu dengan doa, didoakan. Jadi seperti itu. Tapi didoakan dengan hal yang baik, gitu ya. Bukan didoakan dalam hal yang tidak baik. Mudah-mudahan mari ini gitu ya. Jadi doanya adalah doa yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan beliaunya sadar, ya Allah mudah-mudahan mendapatkan Engkau beri hidayah ya Allah, gitu. Doanya adalah itu sudah selemah-lemahnya iman, selemah-lemahnya. Jadi ada tahapannya, itu sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga adalah menasihati dengan lembut. Dengan lembut. Ketika seseorang datang dan meminta nasihat, maka hendaklah sambut dengan lemah lembut. Ya, itu juga kembali kepada hak muslim terhadap muslim yang lain. Faida fansahaha fansahhu. Jika saudaramu meminta nasihat, maka nasihatilah. Maka pada saat ada seseorang yang minta nasihat atau perlu dan nasihati, ya kita wajib memberikan nasihat dengan lembut, gitu ya, dengan sensitif dan beradab di dalam menyampaikan nasihat itu. Rasulullah SAW bersabda, setiap sikap kelembutan yang ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Bagaimana Rasulullah mencontohkan banyak dalam kisah, gitu ya, orang yang jelas-jelas mengingkari, memfitnah Rasulullah, ya, tidak segan-segan mengatain, gitu ya, bahwa Rasulullah itu orang tidak waras, sudah sinting dan lain sebagainya, tapi Rasulullah tetap bersikap lemah lembut. Yang diperlakukan kepada seorang sahabat yang buta di pinggir pasar, selalu ngoceh terus tentang Rasulullah. Muhammad yang tidak waras, Muhammad tukang sihir, Muhammad. Tapi Rasulullah setiap hari menyuapi dia, gitu ya, tanpa membuka identitas Rasulullah itu sendiri. Disuapi itu. Setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah, istri Rasulullah, apa yang belum aku kerjakan yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah? Maka putrinya Aisyah menyampaikan menyuapi, yaitu orang buta yang biasa duduk di sana, gitu ya. Maka Abu Bakar mencoba untuk menyuapinya, gitu ya, orang yang biasa mengana. Pada saat disuapi, si buta ini menyampaikan, siapa kamu? Aku yang biasa menyuapimu. Tidak, begitu ya. Yang biasa menyuapiku adalah orang yang lembut, orang yang sabar. Bahkan seandainya ada sesuatu makanan yang keras, dikunyahkannya. Ya, jadi kalau di zaman Rasulullah itu biasa seperti itu ya. Biasa. Jadi lembut, halus, sabar. Ini kamu agak kasar, gitu ya. Lalu Abu Bakar meneteskan air mata mengingat Rasulullah. Lalu ditanya, kamu tahu yang biasa selama ini yang biasa menyuapimu? Tidak tahu, katanya. Dialah yang biasa engkau benci, dialah yang biasa engkau umpat, gitu ya. Engkau katain hal-hal yang tidak baik. Langsung menangis. Apakah Muhammad bin Abdullah? Iya. Orang yang biasa engkau fitnah, engkau macam-macam.
langsung menangkis si buta ini dan menyatakan masuk agama Islam karena kelembutan sikap seseorang gitu ya. Karena kadang kita ini berpikir sabar itu ono batase begitu ya. Akhirnya kita membatasi kesabaran itu. Membatasi. Wes gak sabar lagi wes gitu ya. Matelah mate, misalnya begitu ya, sampai segitu ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, menasihati secara rahasia. Sebaik-baik nasihat adalah yang dilakukan secara empat mata tanpa diketahui siapapun, bahkan kalau perlu diberitahukan secara rahasia. Hendaknya memberi nasihat kepada orang lain tidak di hadapan pada orang tidak pada orang banyak. Jadi seperti itu ya. Itu yang diajarkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia, di hadapan orang banyak itu, termasuk sesuatu pelecehan yang tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti. Ini ada kisah seorang alim yang mau menasihati muridnya ya. Menasihati muridnya ini ditunggu mau menasihati itu masih cari waktu gitu ya. Waktu yang tepat sampai akhirnya ya ada waktu yang tepat yang tidak ada orang, yang sunyi gitu, menasihati di situ gitu. Dan yang kelima, jangan memaksa agar nasihat kita itu diterima. Jangan memaksa, karena hidayah itu hanya milik Allah. Kita tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa, gitu ya. Tidak punya kuasa. Ada sesuatu permasalahan yang ada hubungannya dengan pengembang, bisa jadi kita langsung aja wapri langsung kepada pengembang. Dalam hal ini misalkan siapa itu Bu Heni misalkan. Waktu pertama kali belum ada paving, ruame tentang paving. Waktu belum dibangun masjid, ruame tentang dibangunnya masjid. Alhamdulillah masjidnya sudah dibangun, sudah nggak rame lagi. Yang meramaikan alhamdulillah anak-anak kecil ya, gitu. Jangan memaksa agar terima, gitu ya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah mencari waktu yang tepat. Ya, mencari waktu yang tepat itu dilihat. Kalau langsung itu biasanya kadang kadang malah membuat orang yang dinasihati, kadang membuat orang yang dinasihati itu akan crash gitu ya. Ya, betul. Jadi seperti itu. Ibnu Mas'ud pernah bertutur, sesungguhnya ada kalanya hati bersemangat dan mudah menerima, dan ada kalanya hati lesu dan mudah menolak. Maka ajaklah hati saat dia bersemangat dan mudah menerima, dan tinggalkanlah saat dia malas dan mudah menolak. Jadi perlu cari waktu. Ini pernah Ustadz Fikri, jadi imam gitu ya, mengimami salah, wis gak kenal dan sebagainya, langsung dinasihati di situ gitu ya. Apalagi mungkin masih ada jamaah-jamaah yang lain ya, mental di situ, bukan menerima, kecuali orang tingkat keimanannya tinggi loh ya akan menerima kesalahannya. Apalagi mungkin orang yang sholat bukan sesama makmum, lalu diingatkan wis gak kenal dan sebagainya, tahu-tahu langsung mengingatkan,
bisa jadi itu tidak tepat waktunya. Jadi 6 hal itu yang perlu kita sampaikan, dan ya kita yang mengerti tentang ini pada saat terjadi sesuatu seperti itu lebih baik diam, tidak komentar gitu ya. Orang yang mengerti dianu aja, wapri saja, diingatkan gitu ya, diingatkan dengan baik. Insya Allah ini masuk bagian dari akhlak gitu ya, akhlak terpuji, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, karena akhlak itu bagian penting yang nantinya ya dijadikan pertanggungjawaban, bahkan bisa menolong kita pada saat di padang mahsyar, pada saat yaumul hisab gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan petunjuknya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.